Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, saya cuma dengar suara singer-singer, tapi suara dari Bapak Ibu mana? Sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaiin tangan. Belum semua. Sekali lagi lambaiin tangannya. Yang bersuka cita. Haleluya. Tentunya kita terus bersuka cita, sebab sumber sukacita itu ada di dalam setiap hati kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah Yesus yang merupakan pribadi yang luar biasa itu hidup terus menerus dalam hati kita, sehingga setiap saatnya kita hanya menikmati Dia dan cintanya yang terus tercurah bagi kita setiap hari. Mari kita terus rasakan cintanya, nikmati kasihnya yang nyata, dan kita hidupi Dia dalam hati kita. Bila ku
kebaikan-Mu Tuhan selalu mengalir dalam setiap kami. Sejak kami bangun sampai kami tidur setiap harinya. Terima kasih Tuhan. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sama-sama nyatakan. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami nyatakan Tuhan, you have been faithful, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, we will sing of the goodness of God. Your goodness is running after us, Lord. Kebaikan-Mu mengejar kami, Tuhan, setiap saat. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. For you have been faithful.
so faithful in our lives. Tanpa kekuatan kami, tanpa usaha kami sedikit pun Tuhan, kebaikan-Mu terus mengejar kami setiap saatnya. Kemanakah kami akan lari, kemanakah kami akan pergi dari cinta-Mu yang terus mengejar kami? Kami gak bisa lari Tuhan. Yang kami bisa lakukan hanya menyambut, menikmati cinta-Mu itu, yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami. Sebab kami ada hari ini Tuhan, sama sekali bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi hanya karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, Satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Siapa dia Bapak Ibu? Dialah Yesus, Raja damai, Maha mulia. Dialah yang Maha mulia, Dialah yang Maha besar. Dia Yesus Tuhan. Dialah Yesus, Pribadi yang luar biasa. luar biasa. Kami bangga memiliki Allah
saudara. Ya, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Seberapa banyak saudara bangga memiliki Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita bangga saudara, maka pasti kita akan ceritakan tentang dia. Enggak? Orang bangga dengan pacarnya, orang akan ceritakan tentang pacarnya kan. Orang bangga dengan anaknya, orang ceritakan tentang anaknya. Yang dia banggakan. Dia bangga dengan pekerjaannya, orang kan ceritakan dengan pekerjaannya. Sama saudara. Kalau saya bangga memiliki Allah seperti dia, yang keluar dari mulut saya hanya tentang dia. Tidak ada tentang lain. Betul gak? Kita enggak cerita tentang apa? Tentang hal-hal yang receh atas dunia ini. Ya, apa hal-hal yang receh? Contohnya politik yang baru berjalan ya. Wah, di mana-mana saudara orang bicarakan politik, saudara. Atau apa yang kita banggakan sekarang apa? Penyakit misalnya gitu, saudara. Yang kita bicarakan apa? Kekhawatiran kita. Yang kita bicarakan apa? Ketakutan kita. Yang kita bicarakan masalah kita. Saudara sadari enggak? Sebenarnya kita sedang tertipu. Harusnya dalam hidup kita, kalau kita bangga memiliki Tuhan, ya saudara, yang kita ceritakan cuma tentang dia. Kalau saya bilang cerita tentang dia bukan Tuhan Yesus, terus enggak. Tapi kita bisa melihat dalam setiap detik hidup kita, betul-betul semuanya tentang Tuhan. Bisa merasakan itu? Betul enggak? Pagi ini saudara ada, coba anugerah enggak? Anugerah kan? Banyak orang yang gak bisa bangun loh saudara. Banyak orang yang gak bisa bangun, terkapar dan gak bisa, dan mereka mau bangun. Mereka berkata, Tuhan kasih aku kesempatan Tuhan untuk bisa bangun aja satu kali. Ada saudara orang begitu saudara. Tapi kalau kita bisa bangun saudara, saya bilang tadi pagi, Tuhan Yesus terima kasih buat pagi ini, luar biasa. Apa kabar Tuhan Yesus? Ya, jadi bukan hanya WL tanya kita apa kabar. Kita tanya Tuhan Yesus, apa kabarnya Tuhan Yesus? Tuhan lagi ngapain sih Tuhan? Itu cara kita ngobrol dengan Tuhan saudara. Kelihatannya aneh kita dengar hari ini kan. Pak ngobrol sama Tuhan. Loh dia kan kekasih kita. Ya, makanya saudara enggak betul-betul. Ya saya pun belum sama. Saudara. Kalau saya ngomong gini ini bukan buat saudara. Saya makan dulu, saya sambut dulu ya. Saya belum full bangga memiliki Tuhan. Saudara. Kalau saya full mau bangga memiliki Tuhan, saya enggak seperti ini. Ingat. Bapak Ibu sudah full bangga memiliki Tuhan. Hidupmu enggak seperti ini, enggak seperti ini. Masih ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan saudara dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan tuh suka demo. Ya, Tuhan tuh suka pamer. Dia pamer lewat siapa? Lewat Bapak Ibu dan saya. Dia pamer. Dia mau pamer kepada dunia ini supaya apa? Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Saudara, enggak salah sih kita ceritakan masalah kita ceritakan problem kita saudara. Lalu kita berkata, wah Tuhan Yesus itu adalah sumber solusinya. Ya. Tuhan Yesus itu sumber kekuatan saudara. Bukan, Tuhan Yesus bukan sumber solusi. Tuhan Yesus bukan sumber kekuatan. Tuhan Yesus segala-galanya. Katakan Tuhan Yesus segala-galanya. Tuhan Yesus segala-galanya. Saudara. Ya, makanya setiap pribadi makanya harus nikmati, harus alami saudara. Harus alami. Ya, hubungan percintaan kita dengan Tuhan termanifestasi lewat apa? Hubungan suami istri saudara. Itu perlu ngomongin, perlu dibicarakan. Saudara jangan sampai hubungan suami istri jadi hubungan teman ya. Ya Jan. Ya udah teman ya sama Jimmy. Ya teman aja gitu deh, udah biasa aja gitu. Jangan. Kita bukan hubungan pertemanan, kita bukan hubungan persahabatan, bukan. Kita hubungannya adalah seperti Kristus dengan jemaat. Itu hubungan suami istri. Hubungannya sangat luar biasa. Ya, saudara kalau mau mengalami tentang Tuhan, hubungan suami istri aja saudara lihat. Ya, tapi jangan cari kelemahan istri ya, enggak saudara. Ya, kita bicarakan hari-hari ini saudara, wah kayak ngotot-ngototan, tapi bukan serang pribadinya gitu ya. Tapi luar biasa ya, setan saya keluar, setan saya juga keluar saudara, kan enak. Ya, gitu saudara, makanya mesti dibicarakan saudara. Minggu kemarin saya bilang Tuhan terima kasih kalau Tuhan bukakan tentang apa. Kamu tidak boleh punya dua Tuhan. Aku atau Mamon yang tidak jujur. Gak bisa kata Tuhan. Saya bilang Tuhan kok Tuhan merendahkan diri banget ya.
kok Tuhan menyamakan dia dengan Mamon yang tidak jujur? Kan merendahkan diri banget kan? Betul nggak? Kan nggak ada saingannya harusnya kan? Mamon yang tidak jujur itu apa? Mamon yang tidak jujur itu segala sesuatu yang manusia anggap berharga dalam hidupnya. Itu mamon yang tidak jujur. Teman minggu kemarin kita lebih fokus ke uang, saudara. Ketika kita lebih cinta uang, saudara, maka otomatis kita benci Tuhan. Jangan saudara berkata, enggak Pak, saya enggak benci Tuhan Pak. Saya cinta Tuhan Pak, dari kecil saya sudah Kristen Pak. Kalau saya benci Tuhan, masa saya ke gereja hari ini Pak? Enggak, saya sudah enggak ke gereja lagi Pak. Enggak, bukan. Kita mungkin masih tetap ke gereja. Kita mungkin tetap berdoa. Kita masih tetap memuji dia. Masih tetap. Tapi hati kita kalau sudah nempel dengan cinta uang itu, mamon yang tidak jujur. Bahkan terjemahan lamanya dikatakan dia adalah mamon yang lekat lalim. Lekat. Ini kan gak gampang kalau lekat. Makanya ngomongin terus. Kenapa ya saya kalau dikasih uang tuh boros gitu ya. Wah pokoknya semua saya beli gitu loh. Ya. Ada kalau saya udah pegang uang itu sampai itu kacamata Pak Soeharto aja sobek. Atau copot. Maksudnya udah pegang gak keluar-keluar lagi. Ada kan orang gitu kan. Udah. Kalau udah ngomong uang itu kan udah lupa keluarga, udah lupa orang tua, udah lupa semuanya. Uang itu saudara. Udah lupa pertemanan kalau udah uang. Ya kan? Rekan bisnis udah hajar semua. Yang penting saya untung. Ya, teman saya berulang-ulang kali saudara. 6 kali apa 7 kali saudara. Dia bikin pabrik. Padahal ini pabrik yang luar biasa karena berbicara tentang ekspor barangnya saudara. Yang luar biasa. Tapi berulang kali ditipu. Karena dia anak Tuhan yang baik. Ya udahlah. Saya bilang, no, bukan begitu. Ini bukan sekali, saudara. Ini 6 atau 7 kali, saudara. Dimakan orang terus. Maksudnya dia ada joinnya gitu. Lalu udah berjalan gitu, dia didepak. Ya, ini cari customer yang lama diambil, customer sendiri diambil, saudara. Ya. Tapi ini karena apa? Karena hatinya, ya itu roh baik tadi. Ya gak bisa seperti itu. Makanya kalau kita seperti ini jadi orang Kristen saudara, tutup toko kita. Tutup. Ya kan? Makanya Tuhan, waduh saya bilang kok Tuhan bisa samakan mamon yang tidak jujur dengan aku. Kamu tidak boleh punya 2 Tuhan, aku dan mamon yang tidak jujur. Karena kalau kamu punya 2 Tuhan, kamu pasti mengasihi yang satunya dan kamu benci yang lain. Berarti kan kita masih punya mamon yang tidak jujur dalam diri kita, otomatis kita benci Yesus loh. Kalau kita benci Yesus, dia binasa kan. Gimana kita mau bangga menceritakan tentang dia. Saudara, ini bukan soal pilihan. Bukan, saudara. Di hati kita yang ada harus hanya Yesus saja. Saudara, makanya diomongin, kok saya masih begini ya. Saudara, nanti siang kita ada persekutuan, saudara. Ya persekutuan kita, persekutuan roh. Ya tapi seperti warung kopi. Ya kan, kopi bisa masuk kan. Bisa sambil ngopi, ngambil nyenek, saudara, nikmati. Tapi kita ngobrol-ngobrol tentang Tuhan. Saya lihat orang-orang ngobrol, temanya kemana, ngomongnya apa. Tapi loh kok saya lepas ya. Nggak langsung dia ngomong saat itu sih, tapi waktu ketemu, waduh Pak saya kok lepas sekarang ya. Kok tiba-tiba bisa hilang ya perasaan iri ini ya. Kok tiba-tiba keinginan untuk beli ini kok bisa hilang ya. Nggak ada punya keinginan lagi. Kita ini karena punya banyak keinginan lah. Ya. Itu yang membuat kita terjebak dengan roh cinta uang. Karena punya banyak keinginan. Keinginan itu dari setan. Keinginan itu bukan dari Tuhan. Keinginan itu dari setan. Ketika kita punya keinginan dari setan. Bagaimana Pak saya orang hidup gak punya keinginan? Ya memang gak bisa. Gak bisa. Saya pun gak bisa kalau tidak punya keinginan. Kecuali kita mati dalam cinta. Tuhan Yesus yang hidup. Itu baru bisa hilang. Maka terus aja. Saudara, berbicara cinta uang ini saya melihat di dalam diri saya ini masih ada ini. Tapi dosisnya sudah mulai mengecil. Masih ada. Oh tadinya wah, karena kan dibangun dari dasar kemiskinan, ya. Hidup sengsara dulunya susah sekali, saudara. Dari usia berapa tahun udah mulai kerja terus ya, hidupnya begitu ya. Jadi ada keinginan untuk apa? Saya nggak mau susah, saya nggak mau miskin lagi, saudara. Akhirnya ada usaha dari akunya. Ya. Ketika ada usaha dari aku, saudara, kita meleset. Tapi hari ini Tuhan mau singkapkan buat kita, saudara. Tuhan itu yang mau kita kaya. Jadi saudara jangan curiga kalau
Tuhan mau kita kaya. Saudara jangan curiga. Wah, jangan-jangan dari setan. Jangan saudara. Ya, Tuhan tuh mau kaya. Tapi Tuhan mau kita lepas dulu dari cinta uang. Saudara, Tuhan mau kita lepas dulu dari mamon yang tidak jujur. Tidak ada sesuatu apapun dan siapapun yang kita banggakan lebih daripada Tuhan. Dari kita sering dengar satu cerita di mana seorang anak muda yang kaya raya ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Itu ketiga Injil tulis tuh. Yohanes yang tidak menulis. Matius, Markus, Lukas menulis saudara. Tapi saya ambil dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas pasal 18, bukan anak muda dikatakan di situ. Dikatakan seorang pemimpin. Berarti orang yang sudah dewasa. Yang namanya pemimpin kan berarti punya kepemimpinan yang luar biasa. Dan dia sukses berhasil. Saudara. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia tanya, guru gimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaannya. Lalu Yesus jawab apa? Jim, Yesus jawab apa? Gak apa-apa, jangan pikir benar salahnya, jawab aja. Kan kita ngobrol-ngobrol aja ini. Yesus bilang apa? Apakah kamu sudah melakukan perintah Tuhan? Yesus jabarkan lagi, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang Yesus. Lalu pemimpinnya bilang apa? Oh, itu saya sudah lakukan dari masa muda saya. Dia mau ngomong gini, Tuhan saya ini sudah setia, taat. Perintah-perintah Tuhan tidak ada yang saya langgar, saya taat. Taat dengan hukum Taurat. Oke, kata Tuhan. Harusnya kan berhenti dong. Ya udah, kamu karena sudah melakukan kehendak Allah, oke, kamu memperoleh hidup yang kekal. Tapi enggak loh. Tuhan tanya lagi kan? Bukan Tuhan tanya lagi, Tuhan suruh. Sekarang satu yang belum kata Tuhan. Kira-kira kalau kita ditanya, udah jawab itu, lalu ditanya lagi, curang gak yang nanya nih? Curang kan? Loh kan nanyanya tadi kan. Sudah melakukan kehendak Allah belum gitu kan? Saya udah jawab, ditanya lagi, satu yang masih belum. Juallah hartamu dan bagilah kepada orang-orang miskin. Ya, setelah itu kamu akan sempurna, baru datang kepadaku dan ikutlah aku. Saya tanya, kalau tadi suaminya, sekarang istrinya. Kira-kira nih menurut kamu, Tuhan tuh beneran gak suruh jual hartanya, habisin kasih orang miskin, lalu ikut Tuhan? Beneran gak sih kira-kira? Hah? Kayaknya enggak. Kalau kamu disuruh gitu mau gak? Mikir dulu ya, bagus. Kalau orang rohani gak mikir. Enggak, saya mau buat Tuhan. Ya enggak. Ada benar enggak? Itu enggak. Masa Tuhan bilang, jual seluruh hartamu, oke? Bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dan kamu baru datang kepadaku dan ikut aku. Tuhan ingin mencongkel apa yang ada di hatinya sebenarnya. Bukan pemimpinnya atau anak muda ini jawab dan jual hartanya. Bukan. Betul gak? Masa jual hartanya jadi miskin? Kan gak seperti itu. Karena kan bagian lain Tuhan bilang apa? Ketika ada seorang perempuan yang memecahkan minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Ya, kurang lebih 1 tahun gaji orang saat itu. Dipecahkan, lalu Yudas bilang kan, bendaharanya bilang kan, Guru, buat apa pemborosan ini? Kita jual aja, kan kita bisa bagikan buat orang miskin kan. Saudara kalau kita lihat pernyataan Tuhan ini kontradiktif gak? Yang anak muda ini Tuhan bilang, juallah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Yang di sini Tuhan bilang gini, orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Kan tabrakan kan? Kalau kita ikut Tuhan pakai ini, kita gak bisa ikut Tuhan. Karena apa? Karena bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan apa? Apa sih yang ada di hati kita? Saudara, ada satu persekutuan, ini udah lama nih saudara. Ketika dengar kalau saudara, juallah seluruh hartamu. Mereka praktekin saudara. Mereka jual semua. Rumah Blok E jual. Mobilnya jual. Jual semua loh Jim. Kontrak sekarang. Miskin karena Tuhan. Ada banyak orang-orang ini kan. Gak apa-apa aku miskin karena Tuhan. Setelah beberapa lama kemudian nyesel. Karena apa? Karena bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu.
Makanya Tuhan berulang kali bilang, seandainya kamu mengerti. Seandainya kamu, bukan ini yang aku mau saudara. Artinya apa? Tuhan mau kita cuman mencintai dia satu-satunya. Urusan dunia ini semuanya urusan recehan. Ingat, kekhawatiran kita tentang uang itu enggak ada, itu bohong. Penyakit kita pun itu bohong. Enggak ada, itu recehan. Yang Tuhan mau semuanya apa? Hati kita nempel sama dia. Itu yang Tuhan mau. Ada ya, ingat ya. Dia bilang, wih Tuhan ini luar biasa keren loh. Coba pemuda itu jual hartanya. Dia ikut Tuhan saudara. Tuhan bilang apa? Bukan ini yang aku mau. Pusing gak? Yang pertama saya sudah melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan kasih lagi satu lagi suruhan. Jualah. Gua ada jual. Tuhan bilang bukan ini yang gua mau. Lu mau apa sih? Ini yang orang Kristen termasuk saya belum menangkap ini. Kepadamu kuberikan rahasia kerajaan surga. Apa rahasia itu? Makanya kita ngomongin terus nanti masing-masing tahu. Oh ini nih yang Tuhan maksud. Oh ini yang Tuhan maksud. Oh ini yang Tuhan maksud. Masing-masing beda. Saya beda Tuhan ngajarinya. Bapak Ibu juga akan beda Tuhan ngajarinya. Tapi apa? Yang penting hati kita cuman mencintai dia. Ingat ya. Tuhan mau kita kaya. Tapi saudara jangan mau kaya. Minggu kemarin 1 Timotius 6 ayat 9 kan. Siapa yang ingin menjadi kaya. Kata ingin itu saudara. Aku yang mau kaya. Kita akan ketipu. Tapi dari pihak Tuhan. Tuhan mau kita kaya raya. Karena dia mau pamer. Siapa diri dia bagi dunia ini saudara. Kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam kitab Amsal pasal yang Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, mari kita baca terjemahan barunya dulu, nanti kita akan melihat terjemahan lamanya saudara. Amsal 10 ayat 22, sama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara perhatikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan namanya. Terjemahan namanya dikatakan begini, baca sama-sama. Bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Saudara perhatikan. Kalau kita saat ini diberkati, saudara, karena susah payah kita, karena disertai dengan kedukaan, berarti saudara kita meleset. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan itu saudara pribadi yang senang memberkati kita. Dan kita kalau nggak ada berkat Tuhan, kita nggak tertarik ikut Tuhan. Saudara ingat? Saudara nggak tertarik, saya juga nggak tertarik. Ya, Tuhan kalau tidak memberkati kita saudara, tidak ada seorang pun kita yang mau ikut dia loh. Gak ada, percayalah. Ya, kenapa? Tuhan mau pokoknya yang penting apapun aku kasih. Bahkan apa? Pujian tadi apa? Kebaikanku mengejarmu, terus mengejar kita saudara. Ya. Saudara rasakan kebaikan Tuhan mengejar saudara? Mau berkat mengejar? Sambut aja dulu, makan aja dulu. Gimana caranya saya nggak tahu. Tapi nanti kalau udah dikejar berkat lo bro. Sampai kamu akan bilang begini Jan. Udah Tuhan stop, cukup. Cukup, udah stop cukup. Apa? Sudah kelimpahan. Musa ketika dia membangun tabernakel saudara. Wah orang kasih persembahan gitu. Sampai dia bilang gini, stop. Hebat ya. Kita belum kan. Terus. Inilah naluri dosa. Naluri dosa itu serakah. Tapi kalau kita nangkep, wow ini yang Tuhan mau dalam hidup saya ternyata ya.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saudara kalau terimanya pakai ini, ya udah mulai hari ini saya pangku tangan, udah saya lipat dia goyang-goyang kaki ya. Saya lihat Henok seru banget tadi. Saya di depan dia makan cicongpan sampai goyang-goyang kaki. Keren loh. Saya fotoin. Keren amat nyantai dia. Itulah anak-anak, dia kan gak pusing. Kalau kita aja sudah ngangkat kaki aja kayaknya aduh gak sopan gitu ya. Anak-anak kan gak tahu. Ya, masih seperti itu bebas saudara. Lihat, Tuhan itu mau kita menikmatinya seperti itu. Ya, ya. Jadi nggak usah susah payah, apalagi kedukaan. Kedukaan kan berarti apa? Kita mendapatkan berkat itu apa? Dengan ada kematian kan kedukaan. Sakit penyakit lah, sakit inilah, sakit itulah. Ya, karena apa? Ya karena kesusahan. Karena kita yang berusaha, Pak harus kerja keras. Saudara. Saya nggak salahkan karena apa? Itu kutuk Adam. Tuhan bilang sama Adam apa? Karena kamu mendengar apa yang dikatakan oleh istrimu, maka terkutuklah tanah. Adamnya nggak dikutuk, tapi tanahnya. Kamu harus berjerih lelah, berusaha, ya, dengan peluh keringatmu, oke, sampai kamu kembali jadi debu tanah. Itu kan kutuk. Ingat, kutuk itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya tidak dibawa kutuk lagi. Kita dibawa berkat, yaitu pribadi Yesus. Saya tahu nih, ada orang yang lepas nih, saudara. Roh miskin, roh kutuk-kutuk nih lepas nih. Ini kaum Adam nih lepas nih kutuk-kutuknya. Jadi kerjanya enak aja. Gak usah susah payah, capek-capek, masih minum vitamin tiap hari. Mesti minum ekstra jos supaya matanya melek. Karena kerjanya overload gitu saudara, tuntutannya seperti itu. Itu tipuan setan. Tapi kita kerjanya kok enak ya, santai ya. Santai ya. Tapi apa? Berkatnya mengalir. Saya ketemu beberapa teman saya. Dia bilang ini, Pak, saya mengalami berkat yang namanya berkat kuantum. Tahu berkat kuantum? Berkat yang pelipat gandaan. Cepat sekali. Saya saksikan, betul saya bilang. Tapi ingat, kamu jangan fokus kepada berkatnya. Itu bentuk cinta Tuhan buat kamu. Tapi apa? Tuhan mau dapetin kamu. Karena gak mudah. Anak muda yang saya ceritakan tadi kan akhirnya kan dia gak jual kan hartanya kan. Dia lalu hatinya sedih kan. Hatinya sedih, lalu Yesus berkata apa? Memang tidak mudah orang beruang, orang kaya raya untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Saudara, itu konteks itu. Jangan kita berpikir orang kaya enggak masuk surga, enggak. Orang kaya yang memiliki Yesus dan hanya Yesus dalam hidupnya. Uang dia udah gak pusing lagi saudara akan hidupnya. Apapun dia gak pusing lagi akan dunia ini. Dia sudah mati terhadap diri saudara. Wah, diselamatkan. Kenapa? Dia cuma membutuhkan Yesus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Masih mau susah payah? Ya, masih mau? Hah? Silakan, masih mau? Kalau saya nggak mau lagi. Masih mau disertai dengan kedukaan? Kedukaan loh. Kita nggak usah tafsir kan aja, udah kedukaan. Berarti kan waduh. Ada kematian nanti saudara. Kematian bukan hanya secara fisik, kematian hubungan dengan istri. Gak ada komunikasi, gimana mau komunikasi? Jam 4 udah pergi kerja, pulang jam 11, istri udah tidur. Berangkat, istri belum bangun, gimana? Anak gak kenal saudara, tiba-tiba kita waktu libur, anak bilang sama istri kita, "Mah kok ada om di rumah?" Hah? Repot gak? Kok ada om di rumah, Mah? Kenapa? Karena dia tidak pernah ketemu. Dan kita berpikir kan tugas aku sebagai suami. Cari nafkah, cari duit. Nanti kalau kita udah kaya raya, kita bersenang-senang. Itu tipuan setan. Udah kaya, udah sakit-sakitan. Ya, udah gak bisa lagi menikmati. Padahal Tuhan mau apa? Dalam 1 Timotius 6 nanti ayat 17 dan berikutnya. Wahai orang-orang kaya, aku berikan ini supaya kamu menikmati, bukan nikmati uangnya, nikmati pribadiku. Ya, makanya betul-betul ini konsep mesti dibebaskan Bapak Ibu. Kalau kita masih ada roh miskin, roh sengsara, waduh saudara, itu terus fokus kita.
Dia bilang, Tuhan saya gak mau Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau saya kaya. Tapi waktu kita kaya jangan bilang, wah ini milikku. Ulangan 8, coba kita lihat saudara. Ulangan 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 8 mulai dari ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kalau kita ngomong dalam hati sudah keluar dari mulut belum? Belum, baru di hati. Makanya Tuhan urusannya hati, saudara. Kalau orang udah keluar dari mulut, saudara, itu ungkapan dari hati. Mas saudara ibu-ibu gak bisa berkata, saya memang cerewet mulutnya, tapi percayalah hati saya baik. Bohong bu. Bohong mah. Ya bohong bos. Enggak, hatinya baik kamu galirkan. Tapi memang mulut saya kebanyakan oli. Enggak. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Ya, itu manifestasinya aja. Tapi ini baru dalam hati loh. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Perhatikan. Kalau ada saudara mulai bangga, saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli mobil, saudara usahanya maju, saudara mulai ada aku keselip. Hari ini bilang, Tuhan aku tidak mau, aku mati Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan betul-betul kita bisa nikmati pribadi Tuhan. Bisa nikmati. Tapi kalau ini masih nyangkut, waduh repot loh saudara. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadalah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti, Tuhan itu selalu kami bilang, kamu pasti binasa. Kepada Adam, kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Cuma setan balikin, sekali-kali kamu tidak mati. Beda saudara, kamu pasti mati sama sekali-kali tidak mati. Beda. Ya, oke. Lalu dikatakan apa? Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi dasarnya Tuhan itu mau kita kaya. Karena dia kaya. Dia kan kaya raya. Dia memiliki segalanya saudara. Ya, sehingga ketika kita menjadi kekasihnya, apa yang jadi milik dia kan milik kita. Saudara. Makanya kita jangan fokus ke hal lahiriahnya saudara. Ya, dalam terjemah tulisan Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 itu, kaya itu apa? Kaya itu dalam segala hal. Ya, bukan hanya kaya harta aja, bukan. Kalau kita berbicara kaya harta saudara, orang-orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Kita akan stres ikut Tuhan. Kalau itu fokusnya, bukan. Tapi kita kaya dalam segala hal. Kaya apa? Sukacita. Saudara akan merasakan nanti menghadapi satu masalah yang harusnya kita sedih. Tapi kok nggak ada sedihnya? Kok tetap sukacita ya? Contoh rugi misalnya saudara. Kok biasa aja ya? Kok hilang ya? Dulu kesel banget. Kok bisa rugi sih? Kenapa sih? Aduh. Hilang. Sepi misalnya. Ya. Ini masuk bulan puasa kan ya. THR belum turun nih. Sepi. Orang nahan semua gitu ya. Tapi kok nggak ada ya kesel gitu. Kenapa? Hilang. Kenapa? Karena kita kelimpahan sukacita. Lalu kelimpahan apa lagi? Kelimpahan kesehatan. Kalau saudara kelimpahan kesehatan saudara. Saudara pergi kemana pun saudara gak akan takut. Kan kelimpahan kesehatan. Kalau kita kelimpahan kesehatan kan kita akan manifestasi. Kan? Namanya kelimpahan kesehatan. Tapi kalau kitanya sakit, waduh udah. Saudara ada orang yang sakit di rumah sakit saudara. Pasti saudara gak berani. Gua aja sakit, suruh gua kunjungi. Mati nanti gitu kan. Enggak. Tapi kalau kita sehat, kelimpahan. Wah nanti nepak gimana? Tahu nepak ya? Nanti menular gimana gitu. Enggak dong, kita enggak berpikir begitu. Kita yang menularkan kesehatan.
Saya alami itu, menghadapi orang yang sakit, dokter aja udah angkat tangan, gak ada yang berani dekat dengan dia. Bukan menantang, enggak, tapi biasa gak ada perasaan takut, ngomong aja. Ngomong-ngomong, gak ada penumpangin tangan, gak ada pengurapan minyak, saudara ngomong-ngomong, dia lepas sendiri. Dia sembuh sendiri, saudara. Kenapa? Bapak, Ibu, dan saya harusnya kita menularkan kesehatan. Bukan menularkan penyakit, menularkan kesehatan. Kenapa? Karena kita limpah dengan kesehatan, limpah dengan sukacita, limpah dengan kebaikan, ya, limpah dengan kasih, limpah semuanya, ya, limpah. Itu namanya orang kaya raya. Makanya orang kaya raya ini bukan soal nominal. Tuhan gak ada hitung nominal, ingat ya. Tapi udah limpah, kan beda-beda sekali ya. Ya, dia rumahnya boleh ngontrak, masih ngontrak lah gitu. Tapi lihat wajahnya sukacita, hubungan suami istrinya indah sekali. Itu kan gak bisa dibeli. Rumah bisa dibeli, saudara. Ya, mobil bisa dibeli. Tapi ini kok naiknya angkot, ada apa? Pesannya mungkin masih pakai gokar, belum punya mobil. Tapi kok luapan hatinya sukacita. Ini nih rahasianya. Satu teman dalam persekutuan, dia pengusaha tanah. Tadinya pengusaha obat-obatan, saudara. Tapi itu udah berlalu, sekarang dia main tanah karena udah usia 70-an, saudara. Di persekutuan dia menyaksikan, dia baru saja dapat keuntungan, saudara, jual beli tanah, saudara, 100 miliar. Gede enggak? Bagi kita gede. Wow. Tapi biasa aja dia. Kami pernah ketemu dengan orangnya berapa bulan yang lalu di Bandung. Enggak ada kayak orang kaya, saudara. Itu tuh orang kaya. Orang kaya nggak kelihatan kaya gitu ya, bajunya kaos biasa gitu ya. Orang yang belagak kaya biasanya yang repot. Ya, orang kaya tapi biasa-biasa aja. Beberapa menit kemudian ada seorang ibu di persekutuan yang sama, saudara. Dia menyaksikan apa? Dia jual tempe, untungnya 100.000. Dengan bangganya, puji Tuhan, hari ini saya jual tempe, untungnya 100.000 rupiah. Amin, Tuhan baik. Saudara. Kira-kira level gak? 100.000 sama 100 M level gak, Jem? Edi, level gak, Edi? Hah? Sama Pak 100-nya Pak. Digit belakangnya yang beda kan. Tapi saudara enggak loh. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Makanya kita yang belum menikmati, udah ngapain pusing sama orang, ngapain minder, ngapain, enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Betul-betul kalau kita sadar, wow. Hidup saya kelimpahan, bukan karena saya. Tapi siapa yang memiliki hidup saya? Saudara akan berbeda. Beda nanti sudut pandang saudara. Kita ini kaya raya. Ya. Saya baru lihat video, sebenarnya lihat acara Kick Andy saudara. Saudara boleh juga buka nih ya. Tentang cerita tentang 2 profesor saudara. Tapi satu profesor ini menarik sekali. Namanya, saudara kenal namanya orang ini ya. Saya sebut aja namanya ya, gak apa-apa ya. Yohanes Surya saudara. Ini seorang profesor, dia sudah 30-an tahun menemukan cara matematika. Belajar matematika. Biasanya kan matematika kita takut gak dulu? Guru matematika kita kasih gelar apa? Hah? Killer. Bener. Saya dulu punya guru matematika juga, saya sebut guru killer. Ya, dia ya orang Bangka tahu lah, dia tinggalnya di Blinyu, dia ngajarnya di Sungai Liat. Itu kan butuh waktu 1 jam kan kalau naik kayak ponis gitu kan ya. Wah kami nunggu di gerbang, kalau dia gak datang, wah alhamdulillah. Killer ya. Kacamata kalau udah masuk kelas, waduh pada takut semua gitu. Sumpahin dia mati. Yang ketawa punya pengalaman kali ya. Aduh kalau udah ngadepin matematika, aduh ya pusing gitu ya. Saudara udah gak usah pusing lah, nanti dia di toko juga dia tahu ngitung kok. Anak kami Joel kalau udah bilang matematika, udah Pak berat amat. Ya saya jago matematika, jago berhitung gitu ya. Jadi kalau suruh ngitung dia kalau bikin roti, nih Pak nih ya itu karunia saudara, itu karena kalau Joel fisik. Tapi ke toko dia udah bisa ngitung. Kamu jangan salah loh. Salah 0 bahaya nih.
Ya, ini namanya tekor. Nah, Yohanes ini profesor ya. Profesor Yohanes Surya dia menemukan cara belajar matematika yang unik sekali yang disebut dengan gasing, gadu dan bising. Jadi cara belajar itu main sambil nyanyi gitu loh. Saya bilang, wah keren juga nih. Saudara, luar biasa sekali saudara. Bahkan sudah diadopsi oleh beberapa negara cara belajar matematikanya saudara. Saudara balik klik saudara. Itu menginspirasi saya. Ya ini kan Tuhan yang melakukan mengerjakan dalam diri dia siapa? Tuhan yang mengerjakan. Kita berpikir, dulu saya berpikir karena metode saya kan. Saya mesti belajar dalam kondisi sunyi senyap. Malam Natal. Kalau saya dengar bisik dikit nggak bisa saya. Ngafal aja nggak bisa, mesti sunyi senyap. Saya tinggal di asrama sekolah kita 4 tahun. Saya nggak pernah belajar di kamar. Karena kamar tidur kita 24 orang soalnya. Nggak bisa lah, berisik lah. Saya pasti menyendiri di ruang kelas yang kosong. Itu cara saya menghafal, saya mesti tenang. Anak saya yang paling besar tadi, WL tadi itu ya. Dia kalau belajar pakai musik. Dia belajar pakai musik. Dulu saya bingung, belajar kok pakai musik sih gimana? Ya masing-masing kan. Karena saya mau buat standar saya, ya nggak bisa. Tapi kemarin ketika saya lihat video ini, wih itulah Tuhan. Saudara, ada seorang anak, saudara, dia paling bodoh. Nah, kalau di kelas bodoh kan dibully kan ya. Saudara, ketemu dia, diajarin dalam waktu 2 minggu, dia jadi anak yang paling pintar. Kenapa? Dibikin ceria, dibikin nyanyi, saudara. Jadi pakai angka-angka gitu langsung langsung saudara, kalkulator aja kalah. Karena diperagakan itu. Anak-anak kuadrat langsung 74 kuadrat. Saya belum nyambung ke sana. Tapi kalau perkalian, pembagian masih cepat. Tapi udah kuadrat. Wah itulah Tuhan. Tuhan tuh kaya. Kita jangan batasi dengan pengalaman hidup kita. Jangan batasi dengan apa yang kita lakukan. Saya kadang-kadang ini membatasi. Papa dulu begini loh. Dengan bangga lagi. Dulu papa ini kuli bangunan loh. Bangga lagi. Ya kagak bisa nyambung dong sama anak sekarang jadi kuli bangunan gitu kan ya. Ya dengan kita bangga. Karena kita mau bagikan standar yang sudah kita lakukan. Dan kita anggap berhasil lagi. Tuhan enggak loh. Ya saudara lihat aja saudara-saudara kan. Wow. Anak-anak saudara yang mungkin shock dengan matematika selama ini saudara. Biar dapat inspirasi. Oh belajarnya begini ya. Sudah 32 provinsi sudah menjalankan metode dia dan beberapa negara sudah mengadopsi. Kan ini keren. Biasanya Indonesia mengadopsi dari luar kan. Mengimport, sekarang mengekspor saudara. Kenapa? Karena ada potensi yang besar yang ada dalam hidup kita. Belum tergali aja. Tuhan kan bilang berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kan belum kan? Kita baru pernah dengar aja kan berkat bangsa-bangsa kan. Tapi belum kan. Saudara mau alami? Mau alami? Saudara Niki mau alami gak? Berkat bangsa-bangsa. Tuhan yang kirimin. Nanti kita cuma bilang sama Tuhan udah, Tuhan stop, Tuhan cukup Tuhan. Udah. Bagi saya cukup Tuhan, Engkau. Karena apa? Kita sudah kelimpahan. Dan kita tidak terpengaruh tidak terpengaruh sedikit pun dengan kelimpahan itu. Kan enak hidupnya. Kalau kita terpengaruh kan nanti ada sedikit kita kesel, ada sedikit kita kesel. Tapi kalau udah gak terpengaruh lagi kan enak kan. Dua Korintus pasal yang ke-8 sebagai yang terakhir. Ayat yang ke-9. Ini saudara penggenapannya dari Amsal yang kita baca tadi saudara. Amsal tadi masih gambarannya. Tapi ini yang Tuhan mau nyatakan buat kita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Kita baca yuk sama-sama. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ingat, kebenarannya adalah Tuhan
mau setiap kita, kekasih-kekasihnya kita kaya raya. Kaya dalam segala hal. Saudara yang selama ini hanya sedih, hanya takut, hanya khawatir. Kalau saudara bebaskan Tuhan hari ini, saudara sambut, saudara makan. Saudara akan kelimpahan sukacita. Nanti teman-teman saudara, keluarga saudara kata, kok beda lo sekarang mukanya ya? Kok beda? Bukan kemarin saya ditunjukin oleh seseorang. Pak, sudah pakai kopiah sekarang Pak. Lo kok beda jurusan? Ya beda jurusan udah Pak. Saya ditunjukin fotonya di handphonenya. Udah pakai kopiah, udah beda jurusan. Ini udah lain ini, agak lain ini. Kenapa? Karena hanya cari berkatnya. Bukan itu. Tuh, ini dasarnya, saudara. Wah, ini ayat yang kita baca tadi itu, Amsal 10:22 itu sudah takdir buat kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Saudara takdir tahu? Sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan janji lagi. Kalau janji kan, Tuhan mana janji? Sudah ditakdirkan kita. Tinggal saudara dan saya mau gak sambut. Saudara sambut kelimpahan sukacita. Saudara kelimpahan damai. Apapun yang terjadi, gak terganggu tuh. Seperti apa? Lagi musim hujan, saudara lihat aja, kayak daun talas. Daun talas boleh kena hujan, tapi nempel gak? Nempel gak di daunnya? Daun talas, nempel gak? Gak. Sama dengan kita, orang mau ngomong apa kek, saudara gak terganggu. Kenapa? Bukan bagian saya. Saya ini kelimpahan. Bukan karena saya, tapi karena Kristus yang saya miliki, yang mencintai saya, yang terima saya apa adanya. Saya bobrok, saya jahat. Roma bilang di kerongkongannya hanya yang jahat aja keluar. Itu kita, yang jahat aja. Tapi kok yang jahat begini aja Tuhan cinta. Itulah anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari musisi boleh maju ke depan. Kita katakan kembali di hadapan Tuhan, Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha mulia. Tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya saudara. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, panggil dia. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Luar biasa. Dialah Yesus. Luar. Sekali lagi katakan dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang maha suci. Terima kasih Tuhan. Aku kelimpahan dengan damai, aku kelimpahan dengan Engkau Tuhan. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Siapa dia? Dialah katakan saya bangga, kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan.
bersama-sama katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agukan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Sekali lagi yuk katakan saya bangga, saya bangga, saya bangga. Amin, saya bangga, saya bangga. Nanti saya minta Sis Henny Rosel ini akan tutup kita dalam doa. Saya bahagia menjadi milik-Mu. Saya muliakan, saya tinggikan, saya agungkan nama-Mu Yesus. Saya bangga memiliki Allah seperti-Mu. Saya bahagia menjadi milik-Mu. Saya memuji, saya menyembah kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami memiliki Tuhan Yesus. Setiap kami pada hari ini bisa hadir dalam ibadah. Kami bersyukur oleh anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami terus teguh, setiap kami terus taat dan setia Tuhan, mengikuti jalan Engkau Tuhan, sampai akhir. Beri kami keteguhan itu, beri kami anugerah semuanya Tuhan kepada-Mu. Terima kasih. Kami semua bersyukur, berdoa. Ibadah ini hamba berdoa Tuhan, berkati setiap kami Tuhan hadir. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.